Wang Lin merenung sebentar dan kemudian berkata, "Aku khawatir akan sangat sulit bagi kita berdua untuk memasuki tempat ini." Ciu tersenyum dan berkata, "Akan sangat sulit bagi kita berdua untuk masuk. Tetapi saya telah meminta orang lain. Jika kami bertiga pergi, saya cukup yakin bahwa kami akan sampai di sana." Mata Wang Lin menyala. Dia berkata, "Saya tidak bisa langsung menjawab Anda. Biarkan saya berpikir selama beberapa hari." Ciu mengangguk. "Tentu saja. Bagaimana dengan ini? Jika saudara Cheng setuju, maka temui saya di sini dalam 1 bulan. Tetapi jika Anda tidak tiba pada saat itu, saya tidak akan menunggu Anda." Dengan itu, ia mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok dan memperhatikan bahwa itu sama dengan yang dari Daluo Sekte. Itu digunakan untuk berteleportasi di sekitar alam surgawi. Namun, tidak sama seperti Daluo Sekte, hanya ada satu fragmen yang menyala. Saat kamu memasuki pusaran, aktifkan giok ini, dan itu akan membawamu ke fragmen yang tepat. Saudara Cheng, aku akan menunggumu di sana. Dengan itu, Cihu menggenggam tangannya dan berjalan ke pusaran. Wang Lin menyimpan batu giok itu dan duduk bersila. Dia mengeluarkan bendera pembatasan. Jiwa asalnya terbang keluar dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Sebuah batu giok seukuran biji padi dipaksa keluar dari jiwa asalnya. Setelah giok ini dipaksa keluar dari jiwa asalnya melemah dan tampak siap untuk runtuh kapan saja, karena perlahan-lahan kembali ke tubuhnya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membuka matanya, mengungkapkan ekspresi lelah. Dia melihat giok langit sebelum memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Dengan tingkat kultivasinya, dia bahkan tidak bisa menyerap energi spiritual celestial, apalagi giok celestial. Hanya kultivator formasi jiwa tahap akhir yang bisa mencoba menyerapnya dalam upaya untuk menerobos ke tahap transformasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa ada begitu sedikit kultivator transformasi jiwa karena tidak banyak orang yang bisa memasuki alam surgawi untuk mendapatkan energi spiritual celestial yang cukup. Dalam sekte tertentu yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun, mereka memiliki persediaan giok langit yang disimpan, tetapi hanya elit dan penatua sekte ini yang dapat menggunakannya. Kurangnya kultivator transformasi jiwa adalah alasan mengapa ada lebih sedikit kultivator ascendant. Jika seseorang mencoba untuk menyerap energi spiritual celestial sebelum mereka mencapai tahap akhir formasi jiwa, itu bukan lagi harta, tetapi racun. Wang Lin tersenyum pahit. Jiwa asalnya rusak berat, tetapi untungnya, ia memiliki jiwa yang berkeliaran. Setelah melahap beberapa, dia bisa pulih sedikit. Dia membuka tasnya dan sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Dia memindainya dengan indera ilahi, dan menyadari bahwa giok langit itu sangat mirip dengan batu roh. Namun batu roh melepaskan energi spiritual, sementara batu giok langit melepaskan energi spiritual langit. Wang Lin tahu bahwa ketika berkultivasi setelah tahap transformasi jiwa, selain meningkatkan pemahaman sendiri tentang Dao mereka, energi spiritual dari dunia tidak lagi layak untuk berkultivasi. Semakin banyak ini semakin baik. Wang Lin tahu betapa berharganya energi spiritual celestial itu. Jika sepotong batu giok ini ditempatkan di Suzaku, itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Bahkan Suzaku akan keluar untuk mengambilnya. Setelah melihat sekali, Wang Lin menyingkirkan batu giok itu. Meskipun jiwa asalnya telah mengalami beberapa kerusakan, saat perjalanan ini, harta karun yang diperolehnya membuatnya sangat berharga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil benda lain. Ini adalah potongan logam dari dada kerangka. Sun Lei mengatakan bahwa potongan logam ini adalah jenis harta karun surgawi yang defensif. Tetapi ketika Wang Lin mengambilnya, dia tahu bahwa benda ini sama sekali bukan harta benda surgawi. Dia terlalu sibuk untuk melihat lebih dekat pada saat itu. Tetapi sekarang dia menyebarkan akal ilahi dan memeriksanya dengan cermat. Saat indera ilahi memasuki sepotong logam, pikirannya tiba-tiba menjadi pusing ketika informasi memasuki kepalanya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengungkapkan ekspresi takjub dan matanya menyala. Jika informasi yang tersimpan dalam potongan logam ini benar, maka potongan logam ini adalah yang paling berharga dari ketiga item itu. Potongan logam ini seperti sepotong batu giok. Itu berisi metode untuk menyempurnakan kereta pembunuh dewa. Menurut deskripsi potongan logam, kerangka itu pernah dikenal sebagai harta karun surgawi. Setelah dia memasuki alam surgawi, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki harta tanpa peduli tentang kultivasi sama sekali. Sebenarnya, alasan dia bahkan mencapai tahap untuk bisa datang ke alam surga adalah agar dia bisa hidup lebih lama untuk menyelesaikan mimpinya seumur hidup untuk menciptakan harta paling kuat yang ada. Sayangnya, mimpi ini berakhir dengan kehancuran alam surgawi, dan God Slayer Chariot tidak pernah mencapai tahap yang diinginkannya, dan disegel di dalam guanya. Sebelum alam surga dihancurkan, dia pergi keluar untuk menemukan beberapa bahan untuk terus bekerja pada God Slayer Chariot. Tetapi sayangnya, dia meninggal sebelum membuatnya kembali. Dia tidak ingin pekerjaan hidupnya menjadi sia-sia,
Jadi sebelum dia meninggalkan informasi dalam potongan logam ini untuk dilihat oleh generasi mendatang. Di dalam potongan logam, orang ini meninggalkan banyak informasi tentang Godslayer Chariot yang tidak pernah ia selesaikan, termasuk metode produksi terperinci. Dia juga meninggalkan lokasi guanya dan mendesak siapapun yang menemukannya untuk pergi mencari kereta dan melanjutkan penelitiannya jika memungkinkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Metode produksi kereta ini sangat rumit. Banyak bahan yang dibutuhkan sudah punah, jadi tidak mungkin untuk menghasilkan yang lain. Namun, menurut deskripsi, Wang Lin bisa mengatakan bahwa ada beberapa kereta pembunuh dewa di guanya, membuat Wang Lin sangat bersemangat. Setelah merenung, dia berdiri menyingkirkan bendera pembatasan dan berjalan menuju pusaran. Orang-orang di peron melihat Wang Lin dan mundur. Sebagian besar dari orang-orang ini berada pada tahap nascent soul, jadi mereka tidak pergi ke pusaran. Mereka hanya bisa berharap untuk mencuri dari seseorang yang terluka setelah meninggalkan alam surgawi. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia melompat ke pusaran. Di dalam pusaran, tubuh Wang Lin terus tenggelam. Selama waktu ini, Wang Lin tetap membuka matanya. Menurut potongan logam, gua itu berada di sisi barat alam surgawi. Namun alam surgawi saat ini sekarang berada dalam fragmen, jadi apakah gua itu masih ada atau belum? Atau sudah ditemukan oleh seseorang belum pasti. Tubuh Wang Lin terus turun sampai ia mendarat di sebuah fragmen di sisi timur. Dia melihat sekeliling sebelum dengan cepat terbang dan kembali ke peron lagi. Kemudian, dia sekali lagi memasuki pusaran. Dia melakukan ini berkali-kali sebelum akhirnya mendarat di sebuah fragmen di sisi barat. Menurut deskripsi Heaven Treasure Celestial, guanya berada di dalam gunung berbentuk harimau. Wang Lin melihat sekeliling tetapi tidak melihat gunung berbentuk harimau. Dia merenung sebentar. Meskipun sulit, dia tidak menyerah dan terus melihat sekeliling. Selama waktu ini, dia bertemu dua kultivator lainnya, tetapi mereka hanya saling memandang sebelum lewat. Beberapa hari kemudian, Wang Lin masih belum menemukan apapun, jadi dia kembali ke platform dan memasuki pusaran lagi. Orang-orang di peron telah melihat Wang Lin kembali dan memasuki pusaran berkali-kali. Tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apa yang dilakukan Wang Lin. Mereka juga tidak berani bertanya. Pada hari ini, Wang Lin mendarat lagi dan menemukan bahwa ia berada di sisi timur alam surgawi. Dia menghela nafas. Jika ini terus berlanjut, berapa tahun yang dibutuhkan sebelum dia bisa mencari semua fragmen di sisi barat? Gua harta surgawi ini terlalu sulit ditemukan. Saat dia hendak terbang lagi, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi mantra dari kejauhan. Dia kemudian melihat dua sosok dengan cepat menuju ke arahnya. Orang di depannya memiliki awan hitam di sekitarnya, sedangkan orang di belakangnya adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah putih dengan senyum dingin di wajahnya. Pada saat ini, orang di depan memperhatikan Wang Lin. Dia dengan cepat mengubah arah dan berteriak, "Rekan kultivator, selamatkan saya!" Wajah kultivator berjubah putih itu menjadi muram saat ia menyingkirkan kipas angin dan menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, tangan raksasa muncul dan meraih orang di depan. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah, seolah-olah dia tidak bisa memelak dan ditangkap. Namun, tubuhnya berubah menjadi serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan dia lolos dari tangan. Orang itu muncul 100 kaki di depan Wang Lin. Setelah diperiksa lebih dekat, Wang Lin mengenali orang ini sebagai pria muda dengan mata penuh haus darah dari Suzaku. Pada saat ini, wajahnya suram. Setelah dia muncul, dia tidak terus berlari, tetapi berbalik untuk melihat pemuda berpakaian putih yang mengejarnya. Pria muda berjubah putih menatap Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Rekan kultivator, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Silakan pergi." Pria muda itu dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, orang ini mencoba mencuri giok langit saya. Jika Anda membantu saya, kami dapat membaginya." Mata pria muda berjubah putih itu menyipit ketika dia berkata, "Omong kosong, Andalah yang mencuri dari saya." Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Tanpa sepatah kata pun, dia mundur dan terbang. Ekspresi pemuda itu berubah saat dia mengejar Wang Lin dan berteriak, "Rekan kultivator, anggap kita berasal dari planet yang sama, dan bantu saya sekali ini." Ekspresi Wang Lin menjadi gelap ketika dia berbalik dan berteriak, "Cepat! Jangan mencoba menyeretku ke masalah ini di antara kalian berdua. Jika Anda terus mengikuti saya, maka jangan salahkan saya karena kejam." Pria muda itu mengungkapkan ekspresi jahat saat ia mengeluarkan giok langit dan melemparkannya ke Wang Lin sebelum melarikan diri. "Karena kamu tidak mau membantu, maka aku mungkin juga membawa masalah untukmu."
Saya tidak ingin giok langit ini lagi. Mata pria muda berjubah putih itu menyala ketika dia mengalihkan pandangannya dari pemuda yang melarikan diri itu ke Wang Lin dan dengan cepat terbang ke arahnya. Wang Lin bahkan tidak melihat giok langit. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengirim batu giok ke pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih itu terkejut dan kemudian menggenggam tangannya. Terima kasih banyak. Saya Sima Yun dari Kui Shui Sekta. Kamu siapa? Cheng Miu. Setelah Wang Lin selesai berbicara dia terbang. Dia memutuskan untuk mencari tempat ini dan kemudian mencoba pusaran beberapa kali lagi. Jika dia masih tidak dapat menemukannya maka dia hanya bisa menyerah. Pemuda berjubah putih itu berteriak, "Rekan kultivator Cheng, saya sudah mencari di sini selama beberapa hari dan tidak ada lagi energi spiritual celestial yang tersisa. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki lokasi array transfer dari fragmen lain, tetapi kami dapat menukarnya." Wang Lin berhenti bergerak, berbalik, dan menatap pemuda berjubah putih itu. Pria muda ini berada pada tahap awal formasi jiwa, tetapi teknik yang dia tampilkan sebelumnya sangat kuat. Wang Lin merenung sebentar sebelum membuka tasnya dan mengeluarkan batu giok dari dalu sekte. Dia menaruh beberapa energi spiritual di dalamnya, dan peta alam surgawi muncul. Meskipun sebagian besar gelap, sekitar 30 fragmen menyala. Pemuda berjubah putih itu dengan hati-hati melihat ke peta sebelum mengambil sendiri sebuah batu giok. Dia mengirim kekuatan spiritual ke dalamnya dan peta serupa muncul. Wang Lin menatapnya dan menjadi bersemangat karena pemuda berjubah putih itu memiliki 5 pecahan yang ada di sisi barat. Pemuda berjubah putih itu berkata, "Rekan kultivator Cheng, petaku memiliki 21 lokasi, dan 8 di antaranya tumpang tindih dengan milikmu. Bagaimana kalau kami melakukan perdagangan setelah Anda menghapus beberapa?" Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan batu giok kosong dan membuat salinan. Kemudian dia menyapu beberapa lokasi agar sesuai dengan jumlah yang dimiliki pria berjubah putih sebelum menatapnya. Pria muda berjubah putih itu juga memegang batu giok kosong dan membuat salinan. Begitu dia selesai, keduanya melemparkan batu giok mereka satu sama lain. "Rekan kultivator Cheng, jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke planet perak Shattered saya, maka saya pasti akan menyambut Anda." Wang Lin mengangguk. "Baik, aku akan pergi, karena bajingan kecil itu berani mencuri barang-barangku. Aku tidak akan membiarkannya pergi." Setelah pemuda berjubah putih selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu. Wang Lin merenung sedikit sebelum membuka giok yang baru saja dia terima dan menunjuk salah satu pecahan di sisi barat. Tiba-tiba, sebuah formasi muncul dan Wang Lin menghilang ke dalamnya. Di sisi barat alam surgawi, ada sebuah fragmen dengan gunung berbentuk harimau. Tetapi pada saat ini, gunung itu terbelah dua. Wang Lin melayang di udara saat dia dengan tenang melihat gunung ini. Dia akhirnya menemukan gunung berbentuk harimau ini di fragmen ketiga yang dia coba dari array transfer pemuda berjubah putih. Meskipun tidak persis sama dengan yang dijelaskan dalam logam, penampilan umum ada di sana. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia terbang menuju gunung. Di kaki gunung, Wang Lin menemukan gua harta karun surgawi. Setelah melihat gua, wajah Wang Lin menjadi gelap. Dinding gua sudah rusak. Ada juga tanda teknik mendarat di gua. Jelas itu telah dihancurkan bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin perlahan terbang ke gua. Gua itu tidak terlalu besar dan terlihat benar-benar kosong. Wang Lin tersenyum pahit. Dia telah menghabiskan banyak waktu mencari gua ini, tetapi masih selangkah terlambat. Tetapi pada saat ini, mata Wang Lin tiba-tiba menyala.